Pada buaya di Sarasah salo menyalo lereng Marapi sampailah kalurah kayu kale. Dengan salam wak mulai ceramah tandanya wak basanang hati bisa silaturahmi jo masyarakat tabe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gantang panuh cupak balanjuang sukatanana di Minangkabau jo maaf salam dianjuang ukua jo jangkau kok talampau. Kalilawa di Pulau Rimbangan nak ruso mati tadabiah kok gawa indak tatimbang minta ampun ambunan labiah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ballaghal Islam ila Minangkabau nagari tabe langko di dalam. Wa waffaqa ahlaha bi'ala'i sa'niddin wal ummah. Faqarraru adat basandi sarak basandi kitabullah sarak mengatur adat memakai adat nan qawi sarak nan lazim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Salawat puji selebar syukur dipulangkan kepada Allah Tuhan semesta alam. Sabarasiah salawat sajaniah salam dipulangkan ke Nabi Muhammad junjungan alam. Bertambah syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang Allah menyampaikan agama Islam dari negari nan jauh Makkah ke Madinah sampailah ke alam Minangkabau luhak nan tigo larih nan duo sampailah ke negari tabe sampailah ke jorong bulu kasut. Tak cukup puji kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang Allah mempertamukan awak malam kini di musala ketek tapi semangatnya gadang. Nama saja Al-Hikmah Center. Sagadang kon negari Periangan di mana musala bernama Center Cik Siko nah. Samulo di Islamic Center Padang Panjang. Jadi sejak bertemu Nabi Adam di Siti Hawa sekali kau masuk negari ke baru. Pilah lewat di gerbang tu lah cok ceramah ke Soalunto ke Sangka cok lewat empat negari tabe. Nanti bayang dia mau negari tabe kau je balai Rongsari. Tasabui lah cok nampak tadi ikut je mai. Nan batunggak tarikh dilatang baparan nakalundang aleh bakasau manulangikan mata buat pulih lapar orang lah balapia iwana tu sagadang ai lalang orang sikong macam lia kamu salah ilalang lapia ya tasawik lah lamu manuli lah banyak lah di media sosial tapi nak mencari barang ni ikut. Alhamdulillah. Jamaah rahimakumullah yang sama-sama kita hormati silang nama pangkat karajo nama pokok karakok nama junjuang panitia malam kini ataupun pengurus masjid. Seterusnya nenek mama nan gadang basa batuah gadang babingkah tanah basa balingkau batuah negari tabe. Alim ulama langkau imam katib bila maulana fakih fuqaha suluh bendang dalam nagari payung panji jalan Kasarugo panarang jalan ke Makkah ke Madinah. Nan malam rintangan kitab tiap siang tagak bapi tua. Seterusnya cadiak pandai pemuka masyarakat Pak Jorong, Pak Wali Nagari, Pak Camat atau yang atas namakan yang mewakili. Adik-adik generasi muda nan capek kaki ringan tangan capek kaki indak panaruang ringan tangan indak pamacah. Langkok sarato di ibu-ibu bundo kanduang limpapeh rumah nan gadang cahaya rumah selendang dunia curahan hati tumpahan kasih sumara negari tabe.
Seluruh hadirin anda wasabian namo surang-surang kalau Zul Jalali wal Ikram dah nampak besar kurang kira ya. Pada di WA saya. Baik, termasuk tadi adalah panitia surang lain yang kontak jambu di WA siapa tu? Baru bertamu lah baru. Anda disabian cik-cik seluruh tokoh masyarakat nan di Minangkabau diibaratkan bak baringin gadang manangah koto. Nan baurek sabana tunggang bapucuak sabana bulek urek tunggang cukam kabumi pucuak bulek cewang kalangi badahan cupak dagantang barantiang barih jo balabeh babungo rimbun de adat babuah katonang bana. Hadirin rahimakumullah. Aku sampai lagi. Yang sampai yang merasa sampai sudah latihan. Tembak bari ba alamat panah bari ba sasaran ceramah bari ba judul ceramah lakato putih dari panitia Islam dan Minangkabau. Cancang bari ba landasan ya. Ceramah bari ba dalil auzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Hendaklah ada di antara kamu umat Muhammad, umat Islam itu sekelompok orang ya yang mengajak kepada kebaikan, menyuruh pada yang ma'ruf, mencegah pada yang munkar. Mereka itulah orang-orang yang muflihun, orang-orang yang sukses, orang-orang yang akan menang. Dalam ayat lain, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kamu adalah umat terbaik, dikeluarkan untuk manusia, menyuruh pada yang ma'ruf, mencegah pada yang munkar. Dalam ayat lain, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa qala innani minal muslimin. Siapakah yang lebih rancak perkataannya daripada orang yang menyeru kepada Allah dan hanya mengatakan ambo adalah orang muslim. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ad-dallu ala khairin kafa'ili. Siana menunjukkan orang pada kebaikan sama pahalanya jurang yang mengerajukan kebaikan itu. Ditimbang makna kata disilau makna kaji di situ dia ambil faham dan bana. Ayat-ayat yang wak bacakan tadi terkait do amar ma'ruf nahi munkar, menggambarkan tentang dakwah, keutamaan orang-orang yang melakukan dakwah, yang menyampaikan nasihat, memberikan wasiat, majad ilmu yang bermanfaat kepada orang lain. Kini batamu awak di musaji di musala al-hikmah iko karena awak lah bagamu Islam. Ini awak nenek moyang awak bagamu Islam karena ada dulu orang yang membawa Islam kemari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lah ia berdakwah di negeri Makkah. Dari Makkah dia tabik ke berlangkah jarak itu Pak. Tak tahu lah. Sekian ribunya baralah jambatan kalau resiko perang panjang 7 jambatannya Ustaz. Tapi kalau ke Makkah tu barang jauh jaraknya. Dan Islam tu datang dulu. Alun nado pesawat, alun nado kereta api, kereta angin lah. Dah tiba Islam di siku. Dan itu jasa orang-orang yang berdakwah, yang menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Tak masuk ada musalah apa? Bila dibuat musalah kepada tamu Pak. Ada yang tahu nak? Tak terkenal. 70 anak. Tagak musalah ko, tagak lo musadi surah dia teh karena ada orang yang berdakwah, ada orang yang majak wa buik lah musaji di negari ko. Dirian lah surau di buluh kasuk, karena ada yang majak. Itulah hasil dari dakwah. Jadi awak Islam kini, awak ada di musalah, ada pengajian, ada ceramah adalah hasil dakwah orang-orang sabalunya ko yang harus awak yakini. Dan dari hasil dakwah orang-orang yang tak tahu wak sia namanya. Ini bedanya Islam di Minangkabau, Islam di Jawa. Di Jawa tu sia nama Islam jaleh orangnya, jaleh lo pandang perkuburannya.
Jaleh lokeh turunannya sampai kini itu nama-nama Wali Songo. Tu nama ulama di Jawa nak Wali Songo dia jangan kawak. Kini ulama tabik tu sia. Dan jangan ulama Jawa tahu atau di Palaweh lah sia ulama nama Islam kami nang kabau kuah. Nanlah menegakkan amar ma'ruf nahi munkar nama bau dakwah ko sia namo. Syekh Burhanuddin ulaan Pariaman. Tahu orang tak acok orang tabik ke Pariaman Ustaz ulaan? Ndak ada nak. Kalau tadi malam mambo satu Muharram di Andaleh di Sabu Andaleh. Kalau situ ya musajid dah tulis Masjid Mubarak Satariah. Masjid ikut Satariah. Tu dah kik benaran Syekh Burhanuddin. Tapi kalau orang tabik mungkin mendengar tak Syekh Burhanuddin. Lah pernah ibu kapai ke Pusaro ya. Allah, papa, lu nak start lah. Ada lu lah mendengar lah boleh. Samula jambu mendengar tabik, nak kini tiba di tabik. Nampak boleh orang saripi kalau foto ni kalam lu tak. Sangat sengaja kamari sekali yang menepis siang lah. Papa ibu-ibu jamaah rahimakumullah. Jadi awak di Minang nantawak Syekh Burhanuddin. Syekh Burhanuddin tu tahun 1880-an, 1680-an patang pun. Tapi itu yang paling tua yang tahu awak yang ada di Minang kampung. Dia mengembangkan tarikat Syatariah yang beliau terima dari guru beliau Syekh Abdul Rauf Singkil di Makkah. Syekh Abdul Rauf Singkil dari Ahmad Kusasi dari Makkah. Itu yang ada yang tahu orang awak. Tapi kalau ingin awak mengaji lebih jauh, awak harus pergi ke luar negeri. Baru tahu sejarah negeri awak tu. Kalau di kampung awak itu yang ada. Lihat muah papa ibu-ibu bawa ke luar negeri. Lain, tak perlu paspor ya. Buat saya mencari tahun. Capek lain. Tak perlu tengok dapat tu. Nah, payah ke Thailand dulu. Di Thailand tu dalam sejarah negaranya, sejarah Patani itu Islam di situ mayoritas, ada kerajaan Siam dulu orang Islam yang berkuasa di situ. Disebutkan nama bau Islam kamari yang menyebarkan Islam itu adalah Abdul Mun'im Pakih Muhammad Inyak Gombak. Orang mana tu? Orang awak tu. Nah, kalau itu nama muatan orang awak. Jadi orang awak berislam di tahun 1400-an. Tu catatan yang ada di Thailand. Siap negara awak kunjungi tu. Pailok paling tapi suka Filipina, ke Manila. Batamu dalam sejarah bahasa yang membuat kerajaan Sulu tahun 1379 adalah Raja Bagindo. Orang mana tu? Orang awak. Kerajaan Islam, kerajaan Sulu pertama. Orang awak kalau sebut 300. Lalu nak do ingat saya Burhanuddin lah. Saya menandai dari tahun 1600-an, 1680-an. Kemudian di kota Manila tu jadi Manila tu namanya dulu Amanullah, kota yang aman, keamanan yang datang dari Allah. Di Taruko dibuka oleh Raja Sulaiman. Orang mana tu? Orang awak itu. Maka malam kini kalau tabang nak ke Filipina tu, tiba di kota Manila tu, di sudut-sudut kota tu nampak dia patuang. Patuang siapa? Patuang Raja Sulaiman, orang awak nama buka negari itu. Itu dalam sejarah lebaran negara tadi tu. Dua lah. Ke Malaysia aku dah kek orang awak yang punya. Negeri 9 tu lah awak saya sadu. Kuala Lumpur tu lah awak saja. Brunei Darussalam orang keturunan Pagaruyuang ni lah orang awak saya sadu. Pihak ke Jawa, terlampau jauh nak kalau ke situ jadi keluar negeri ya. Pihak ke Jawa. Di Jawa tu menambah Islam tasabilah Sunan Bonang. Dalam sejarah Minantu beliau tu Sultan Minangkabawi orang mana tu? Lah jadi orang awak nak Minangkabawi namu. Lah agama Islam menjadi Minantu di Sunan Bonang. Apalagi pihak ke Indonesia bagian timur tu lah. Kerajaan Goa, Bone, Sopeng, Wajo. Sampai ke Nusa Tenggara. Siapa yang membuat Islam ke situ? Datuk Patimang, Datuk Ditiro, orang tiga pada sana. Namanya Abdul Mun'im, Abdul Ghafur. Tapi terkenal kemudian dengan Datuk Dibandang, Datuk Patimang, Datuk Ditiro. Itu nama membuat Islam kerajaan itu.
Tanggal bara rajonya masuk Islam bila Jumaat pertama. Ada catatannya sampai kini di kerajaan tu. Sekitar tahun 1600-an. Lalu nado Syekh Burhanuddin itu bana santiangnya ulama-ulama Minang dulu. Dan catatan tu ada di negari orang. Kalau di negari awak, Syekh Burhanuddin patang lah ya baru. Ya, murid Syekh Burhanuddin tu Tuanku Paman Siangan. Murid Tuanku Paman Siangan itu Tuanku Nantuo di Balai Gurah. Murid lo di Tuanku Nantuo di Balai Gurah itulah Tuanku Nanrenceh, itulah Tuanku Imam Bonjol ya. Murid lo dari itu di Nagari Balai Gurah itulah Tuanku Nan Mudo ya. Murid lo dari Tuanku Nan Mudo itulah Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi, nama meninggal di Makkah tahun 1906 balik, kalau tidak salah tanggal 2 Mai tahun 9 Mai. Murid lo dari Riau itulah Nyak Canduang, itulah Nyak Parabe. Murid lo dari Nyak Canduang itulah Ibu Ambo. Murid lo dari Ibu Ambo apa Ambo? Itu sejarah ilmu tu. Jemaah rahimakumullah, itulah tentang sejarah Islam di negari awak. Kalau ingin tahu awak harus pergi keluar. Nanti Minang sendiri tak ada cerita tentang itu. Karena bahasa Minang ko bagi cik orang itu bahasa tutur. Bahasa ta. Lamaknya di lapau di surau situ laku. Kalau ditulis bahasa Minang ko tentang perenang. Jadi kalau ambo ceramah Ramadan, anak-anak SD lah bingungnya balah cara mencatat ceramah Ustaz. Ibu-ibu dia ngerti ceramah ambo apa-apa. Ambo ceramah Minang, saya ceramahnya. Lah iya. Iku indah maaf saya lah balai bola tiba kemari. Nyo kalau hilang Minang tu anak tinggal. Ambo takut ambo ya apa. Belum perkenalkan diri tadi nak. Namo lah disebut orang rumah surang ada dia tombol gini. Anak bertiga berdua dulu disiko. Alai. Semangat saya nak bertanya lah. Kampuang ambo kalau sako pusako ambo anak nagari Panampuang. Kecamatan Ampe-Angke. Ini nama Ampe-Angke. Kabupaten Agam Luha Agam. Jorongnya Lundang. Kini baparan nak Lundang, nak ambo Lundang lah nama negeri ambo. Tu kampung. Tapi kalau dicari orang KTP ambo, tertulis di situ Jorong Sumbarang, Nagari Kota Baru, Kecamatan Sapuluh Kota, Kabupaten Tanah Datar sampai daerah awak Ustaz iyo ambo nak orang dua kan. Tapi kalau ditanya orang di mana tinggal, ya di mana tinggal Ustaz dekat Islamic Center Padang Panjang. Tu tinggal ambo kini. Tapi kalau KTP ambo Tanah Datar, sampai kini masih Tanah Datar. Ambo baru 1 tahun tu di Padang Panjang. Sebelumnya ambo tinggal di Man Kota Baru ya. Kadang anak ibu-ibu kemenakan yang sekolah di Man Kota Baru, itu tahu yang ambo tu. Makanya acara-acara di Islamic Center dia betul sangka ambo cok hadir, cok tamu jo papa yang dari Tabik. Itu sekedar perkenalan. Sampai 5 cerita tadi Ustaz ke Filipina lah ya. Jadi tanya berikutnya, bila tiba Islam di Minangkabau Ustaz? Bila orang berdakwah buya-buya tuanku tu yo tak tahu wak. Nanado bekasnya secara ilmiah tu di negari orang mulai tadi. Kalau awak cari lo perkiraan lebih itu lebih mendetil. Bila orang Arab tu tiba di Pulau Sumatera, Sumatera apa nama kini? Kalau nama dulu Swarna Dwipa, Swarna Bumi, Pulau Perca, Andalas tu nama dulu. Alah kudian-kudian ko baru nama Pulau Sumatera. Catatan nampal yang awal tentang orang Islam melewati Pulau Sumatera ko ada di negara Cina. Cina ko dari dulu santiang. Tentu ialah ilmu kan negari Cina lah dari dulu. Jadi dalam catatan yang ada di Cina sampai puluh tahun sesudah Nabi Muhammad meninggal, tahun 672, orang Arab dan beragama Islam itulah sampai lo berdagang ke Cina. Melewati Selat Malaka antara Sumatera dan Malaysia dan Malaka. Maka di perkiraan tahun itulah orang-orang Sumatera ko pertama mencari orang rukuk sujud, mencari orang sembahyang. Dan itulah awal
Islam tiba di Pulau Sumatera, di Aceh nan 3 sagi kalau dalam bahasa Tambonya. Jadi hampir puluh tahun sesudah Nabi meninggal, itulah orang Arab itulah lalu lalang di Pulau Sumatera. Itu berhenti ni lah, kau di Padang lah, kau di Riau, di Sian tu berhenti, kau makan, kau minum. Itu orang pertama, orang awak mengenal agama Islam. Papa jamaah rahimakumullah ya. Kemudian Islam tarikh berkembang lama-lambe, rancak tiba elok pananti. Tibalah agama nan suci ke rumah gadang, dibuka palang pintu, selesailah perundangan cik jodoh. Dan itu dalam jangka waktu nan panjang. Akhirnya dapatlah bulik nan sagolek, picak nan selayang. Itulah man adat basandi sarak basandi kitabullah. Wah, singkit sen cerita nak aku lama je. Kau lah 9 lewat 7 lah. Kau jangan kali jujur lah Ustaz. Kadang ada orang jangan pada jadi pada lambat orang boleh panjang Ustaz ceramah. Dia orang tabik kau jujur. Itu perjalanan Islam. Kalau versi ilmiahnya. Kalau dalam versi Tambo lah. Kalau nuri Tambo. Dalam Tambo Haji disebutkan orang yang pertama kali pergi ke Makkah dari Nusantara, dari Thailand, Indonesia, Malaysia sampai ke Filipina, Singapura, Brunei, ada 9 orang. Itu orang pertama naik haji. Dan 9 itu 9 dari Minangkabau, 2 dari daerah lain. Kan hebat orang awak. Itu menurut Tambo. Tambo ko ambo mamanda dari Batang di Bandar Sawah Minto, ambo bakaba jo kaba orang ko ado duto ambo dak seto. Dan tertuduh lu ketua umi duto. Ko Tambo. Tambo Haji. Kemudian dalam Tambo Silek, bara orang guru silek masjid ini, Pak. Batigo guru silek, silek ada siko dak. Silek Pangian cik. Silek Kumango 2 ketiga. Silik tua saya dapat lah. Silik tua tu lah masuk sado yang tu. Kalau silik tua tu lah masuk sado yang tu. Dalam Tambo Silik, tasabik lo siapa guru silik pertama? Itu mana ngam buat dari guru silik tadi? Siapa guru silik pertama? Malin Marajo, anak dari Syekh Abdul Rahman Kumango itu, Pak. Itu tahun 57 meninggal itu lah. Dan sabalunnya tahu lah nak Silik Pawah pakai rabun tu gurunya dah. Itu alam Surambi Sungai Tagu dan punya tu. Ya, disebutkan dalam Tambo Silik, guru Silik pertama tu bernama Sultan Aminullah. Nan balai dia teh kapal kan itu langkot dia caci bilang pandai. Itu guru Silik pertama. Kalau namanya Sultan Aminullah berarti agamanya lah Islamnya tu. Jadi tibonya Silik ko adalah tibonya Islam. Seiring yang datang yang punya Silik. Silik itu dari bahasa Arab silaturahmi, hubungan. Silaturahmi makanya menerima tamunya itu tadi sewa. Nah, kamu menyambutkan tamu. Nah, itu menurut Tambo. Boleh percaya? Boleh tak itu tadi. Jadi jamaah rahimakumullah, kesimpulan yang ingin sampaikan, Islam kolah lama tiba di negeri awak. Dek judul ceramah wa Islam dan adat Minangkabau dan Islam melawak gambaran bila tibonya menurut Tambo, menurut catatan dan pasti. Adat kau lain, adat kau sejak bila lah doanya. Sejak bila orang menyusun adat, undang selapan judo waleh bila orang mampu duit. Kuli Caniago ketua piliang, doha tu 3. Bila orang menyusun adat kira-kira. Ngantuk nenek lah. Kau ceramahnya lain lah. Betul yang biasa. Bila adat kau disusun orang. Nah, ya. Nama menyusunnya siapa? Datuk Perpatia. Dia Datuk. Kata Mangguangan. Sebelum Magala Datuk. Siapa namanya? Jauh nama. Padiaman tu dan tahun lah. Bagala Sultan Balun dia Sultan Jatang. Balun sana Sultan Bakilab Alam. Adalah padusi badamo Putih Jamilan. Kan itu menurut ceritanya. Wacaliak nama orang tu Sultan Balun dia Sultan Jatang. Sultan tu bahasa Arab lah.
sultan, rajo. Kemudian baru sana laki-laki surang sultan bakilap alam kau bahasa Arab. Alam semesta dari bahasa Arab. Sebanyak kau daerah di Indonesia nang ngecen alam hampuannya orang Minang saya tu kata Buya Hamka alam Minangkabau. Ada orang ngecen alam Melayu, alam Sunda, alam Batak. Nah nado hanya alam Kabau. Tu bukti orang Minang tu kadang-kadang. Anyo no punya alam Minangkabau. Baru sana lo padusi tadi putih, jamilan tu bahasa Arab jamilah. Artinya rantak, cantik, jombang masuk kami dalam awal dulu. Jadi lah tak pengaruh ada Arab. Berarti ini niat nombor 2 tu lah agama Islam itu. Tu kalau menceliak dari segi bahasa itu salah yang awak ceritakan dulu. Jamaah rahimakumullah, awal Islam Allah, awal adat Allah. Kemudian nak putu yang kaji langsung batamunyo adat dan syarak. Kalau lebih tahu apa-apa di ibu sebenarnya. Jadi kalau nak salah-salah kaji yang bawa pelok-pelok sebiko. Di padu, di patigo, kakin panjang, pambawa nak turun mandi. Di adat amo mangupalang, di syarak ambo jauh sekali. Tapi di takadia di nan satu muka buah doa apa je ibu. Rajin guru majah, itulah model kini. Diangkitkan jadi ustaz, diangkitkan jadi ketua MUI barang panjang. Menjadi lo sekolah adat Minangkabau, tu mangko gak lain ceramah awak kini. Jadi apa guru sekolah adat iyo lo, ketua majlis ulama, ayo lo. Tu sakete. Jadi kau ada salah-salah apa lurus sebeko. Selamalah adat Allah kini di mana batamu di mana muncul yang acak wasabui adat basandi syarak basandi kitabullah. Itulah sepakat sewak kini. Dan dalam buku-buku tambo disampaikan ura ikulah sumpah sati buki Marapalam. Lah diadon lo setelahnya pengukuhan kembali ya. Sumpah sati buki Marapalam dah salah 8 balik September 2008 balik di puncak Pato ya. Rami lo wak ke situ ya. Dibuat lo bunyi-bunyi dia kita rekam yang lama bunyinya pengukuhan balik menguatkan adat basandi syarak basandi kitabullah. Sehingga orang Minang itu menyebut syarak mengatur adat memakai. Adat nan kawi syarak nan lazim. Itulah jadi undang-undang. Di sekolah bukti kuatnya Islam di Minangkabau. Dan di sekolah bukti santiangnya orang-orang dulu berdakwah. Buya-buya awak dulu, inyi-inyi awak dulu dalam berdakwah. Sehingga masyarakat tu menyebutkan masyarakat Minang bahasa adatnya berdasarkan kitabullah. Adatnya basandi syarak. Nang syarak itu yo Al-Quran. Kitabullah tu Al-Quran, tak Taurat, tak Injil, tak Zabur. Ada orang menyebut kitabullah tu tak Al-Quran, harus tak masuk Taurat, Injil, Zabur. Nan tahu orang Minang dari dulu ci Al-Quran, yang tak do Taurat, tak do Injil, tak do Zabur di Minangkabau pun. Ya ada orang yang malih-alih begitu. Malih-alih kaji. Kau yang perlu sepakati wan. Kemudian baca orang Minang tu menguatkan Islam. Kau yang ingin buat kaji, kau yang jadi kaji tibonya. Bama kau kuat Islam di Minangkabau. Kini yang buktikan bukti kuatnya Islam di Minangkabau kau banyak ulama-ulama gadang lahir di Minangkabau. Lawak mau ceritakan tadi. Sampai ke Thailand diislamkan oleh orang Minang. Malaysia tu lah musadi awak yang pertama sekali di Kuala Lumpur tu. Mulai di Negeri Sembilan tu. Sampai ke Filipina banyak ulama-ulama awak. Sampai ke Jawa, ke Sulawesi lah mau ceritakan tadi. Tak masuk pahlawan-pahlawan di Minangkabau itu banyak dari kalangan ulama. Sebentar 7 balik Agustus. Pahlawan pertama dari Minangkabau yang diakui secara bernegara sebagai pahlawan nasional adalah siapa paling tua? Tuanku Imam Bonjol. Bila meninggalnya? 1850 sampai. Itu dalam sejarah itu dia sebut 1564 dimundurkan setahun, 10 tahun. Karena orang Belanda takut capeknya orang Minang tahu Tuan Imam Bonjol meninggal kok marabo orang Minang, orang Minang kok parabo. Nah, itu dalam sejarah. Tuanku Imam Bonjol kadang orang tahu hanya sekedar Santiang Parang, orang Baga, ada tak bayang. Tapi kalau awak baca biografi beliau, awak baca lo catatan beliau setelah beliau dibuang ke Manado,
Tuanku Imam Bonjol itu adalah seorang ulama gadang, murid dari ulama gadang, guru pula dari ulama gadang. Itu nan Tuanku Imam Bonjol. Maka nasihat-nasihat Tuanku Imam Bonjol tunjuk ajarnya ke anak kemanakannya, ajarannya ke anak kandungnya, sabalunnya meninggalkan Bukit Gadang di Bonjol. Karena benteng Tuanku Imam Bonjol itu dapat di Belanda itu adalah hampir balik Agustus 1837. Benteng yang dibangun Tuanku Imam Bonjol selama 30 tahun. Jadi sebelum Tuanku Imam Bonjol itu menyerahkan diri, dibawa Barundiang ke Palupuah, tiba di Palupuah, tak mungkin Barundiang di Siko kata Belanda ke Bukit Tinggi malah Hawaii. Tiba di Bukit Tingginya lah dikawal orangnya tarik kata Imam Bonjol, alah tak kecuah malah hambur. Itu kata Tuanku Imam Bonjol. Akhirnya tarikh dilarikan ke Padang, tarikh dibawa ke Batavia, Jakarta ya. Di Jakarta tu kira tu Imam Bonjol ke baca ramah je di situ, berdakwah je di situ. Aku bahaya mah kata orang Belanda. Bukan merontak orang Jawa betul. Jadi orang Jawa betul. Dilarikan oleh Belanda ke Manado. Di sini mana sebuah kampungan jauh dari masyarakat. Tapi beliau tetap berdakwah. Pengawal beliau Bagindo Tan Labiah yang mendampingi beliau sajak dari Palupuah. Tiba seterusnya berdakwah. Taruhnya majan silek. Makanya kini kalau apa ke Manado tu cari di situ Silek Tan Lobe. Atau nama bahasa situ bahasa awaknya Silek Tan Labiah. Lebih ni di Sungai Guntuang di Palupuah tu dalam sejarahnya. Yang ingin saya sampaikan Tuanku Imam Bonjol adalah seorang ulama. Ya. Murid-murid beliau pun ulama. Kalau payah ke Riau tu nampak jalan Tuanku Tambusai. Kemana Tambusai dari Riau? Itu siapa tu? Itu orang yang dididik oleh Tuanku Imam Bonjol. Orang yang dikirim Tuanku Imam Bonjol untuk mengaji ke Makkah 3 orang. Termasuk Pakih Muhammad, Pakih Malano, Tuanku Tambusai 3 orang dikirim oleh Tuanku Imam Bonjol untuk beraja ke Makkah. Pulang beraja di Makkah, tak dapat ilmu, ditanya Tuanku Imam Bonjol bantu kondisi di Makkah. Selama kawak bapa orang membunuh orang, bah hukumnya secara agama. Di saat itulah Tuanku Imam Bonjol menyadari, berarti ada yang salah selama aku diperbaiki oleh Tuanku Imam Bonjol. Kalau ceritakan panjang benar Tuanku Imam Bonjol itu. Kesimpulan yang ingin saya sampaikan, Tuanku Imam Bonjol seorang ulama besar. Begitu juga pahlawan nasional yang terakhir meninggalnya dari Minangkabau ke siapa tu? Perdana yang tua tadi Tuanku Imam Bonjol sepakat awak, tak berbeza pada pelik awak. Kalau pahlawan nasional yang terakhir, Bihamka meninggal 81. Untuk yang lebih terakhir meninggal daripada itu, diakui sebagai pahlawan nasional di masa SBY. Di masa Soeharto nak diakui pahlawan nasional. Ini suka melawan, suka mengkritik Soeharto. Terlibat petisi itu 50. Muhammad Nasir Saratuin tu apa? Hadiahnya umrah je peti surang pak. Ya Muhammad Nasir kan itu pahlawan nasional yang terakhir wafat. Bila 1991 meninggalnya di zaman SBY baru diakui pahlawan nasional. Kalau nak jaso lah kan luar biasa. Ya PRRI, orang Masumi, ya menjadi Perdana Menteri beliau pernah. Beliau tu seorang ulama gadang. Hasil didikan Dr. Abdullah Ahmad di Sekolah Adabiah Padang. Dr. Abdullah Ahmad adalah alumni Makkah. Murid dari Syekh Ahmad Khatib. Orang awak, orang agam, dan jadi imam, jadi guru, jadi khatib di Makkah itu selama 20 tahun. Coba bayangan. Di bawah Kaabah tu dia yang berkhutbah, dia yang jadi guru. Kok naik haji wak masa itu baralah kau ni wak lah. Ni tu orang kampung ambo masa suku yang ambo mah. Kau tiba dia ke Yaman belanja anci rumah yang ambo mah. Kan gitu ya. Orang awak jadi guru di bawah Kaabah. Tu hanya khutbah di bawah Kaabah, hanya jadi imam. Tu bana santiang orang awak lahirnya 1860. 6 tahun sesudah Tuanku Imam Bonjol meninggal, nyo lahir di Biarum. Ditampai guru Tuanku Imam Bonjol baraja dulu di Tuanku Nantuo. Di lereng Gunung Marapi. Merantau lahirnya ketiknya di Biarum. Muampek balik tahun baru pergi ke Makkah. Karantau madang di hulu berbuah berbunga balun, karantau bujang dahulu di kampung. Pegano balun ya merantau dah ke Makkah tu. Orang awak kalau merantau tu merandianya kan 3 hari ya lah. Nang kampek mengalih menjual orang. Itu mana semangat orang awak. Orang awak kan pantang kalintih mana. Istilahnya
Kau tak kurang di luar, tempe di atas, takkan tuang. Takkan tuang ni pisang masak, ini saja makan. Tak buang, kau pulau raga-raga, tak golek, kau wajib. Di tepi santan bisa aja takkan tuang. Nah, yang penting makan orang awak makan. Itu aja. Tapi itulah semangat motivasi hidup. Lain orang ecen, orang Minang, kau jadi buru aku. Tak kurangnya di luar, mana tak kurang ada tempi. Kan semangat perlawanan. Kau nyawa tempi ada pengananya ingin kata kan. Kau nyawa tak kurang ada pengananya. Ya kan, waktu dah santi yang orang awak. Bapak ibu jemaah rahimakumullah, yang ingin saya sampaikan tadi Abdullah Ahmad lah, siapa? Muhammad Nasir. Jadi Muhammad Nasir itu seorang ulama Gadang, didikan dari ulama Gadang. Partai beliau terkenal Masumi, itu pahlawan nasional yang terakhir wafat dari daerah awak. Cinta